Naik bang, naik. Mana kita? Kita masuk aja. Oh, langsung sampai di sini. Langsung sampai di C3. Itu nah Zam-Zam. Tapi rame. Sap. Nanti aja lah. Rame. Itu Zam-Zam. Ini di bawah, tuh. Rame banget. Foto. Kali pas. Keluarnya dari rerumunan kemarin Kak Mano. Rumunan mana? Dia kan sampai itu nih yang Enggak, Samo yang pagi ya, Bu. Iya. Ini tapi megang galau tuh buku. Sedih juga kesana. Iya. Aku di belakang kan ada siapa tuh yang ada itu maju lah dorong dia, yang penting dia pegang dulu. Aku dari pagi kan pegang, yaudah yang penting dia pegang dulu deh. Aku kira dorong dulu. Seperti biasanya kita berdoa kepada Allah agar semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Agak besumbar ya. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wadwi anna
bu'da Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama kali kita kunjungi adalah Jabal Tur. Ada apa di Jabal Tur, Bapak Ibu? Jabal Tur adalah merupakan tempat di mana Rasulullah 3 hari 3 malam bermalam di situ, berdiam di situ untuk menghindari daripada kejaran orang-orang Quraisy yang hendak dan ingin membunuhnya. Kenapa, Bapak Ibu? Dalam sebuah cerita diceritakan bahwa ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah ini, Bapak Ibu, selama 13 tahun, Bapak Ibu, tak sedikit orang saja yang mengikuti dakwah Rasulullah, bahkan mengancam nyawa Rasulullah dan yang mengancam nyawa Rasulullah. Banyak para sahabatnya pun juga yang menderita ketika dakwah di kota Mekah ini, Bapak Ibu. Maka suatu ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk hijrah menuju ke kota Madinah, Bapak Ibu. Ketika mereka mendengar orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, mereka tidak rela, seperti halnya kebakaran jenggot mereka, Bapak Ibu, mendengar Rasulullah ingin hijrah. Ketika itu mereka berkumpul bagaimana cara mencegah Muhammad agar tidak keluar daripada kota Mekah. Sehingga berkembang biak, Bapak Ibu, sampailah ke Bengkulu, yang mana pertama hidungnya mancung, yang sampai ke Bengkulu hidungnya TC mancung tapi tidak. Nah, disinilah awal mula kehidupan, Bapak Ibu, dan inilah bumi yang pertama kali diciptakan Allah. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya kau kata Rasulullah, laula khairu ardillah, sesungguhnya kau adalah bumi yang paling baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kata Rasulullah, aku tidak diusir oleh kaummu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita merasa bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menginjakkan kaki di bumi yang Allah ciptakan yang terbaik ini, Bapak Ibu. Yang mana ketika beramal di sini, Bapak Ibu, sekali saja atau sekecil apapun dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipatan dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah kita semua sudah beramal. Alhamdulillah kita sudah dapat menginjakkan kaki di bumi yang terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menginjakkan kaki di bumi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dan sekarang, Bapak Ibu, kita dalam perjalanan menuju ke Jabal Rahmah. Apa yang ada di sana, Bapak Ibu? Dan arti kata Jabal Rahmah itu dalam arti kata bahasa Indonesia adalah bukit kasih sayang. Namun akhir-akhir ini oleh jemaah Indonesia, Bapak Ibu, diganti namanya Bukit Cinta, Bapak Ibu. Dinamakan Bukit Cinta, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Seringkali ada mitos, seringkali ada sebuah keyakinan bahwa kalau kita ingin mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh, kita berdoa di sana. Sehingga banyak di sana orang-orang tulis nama, meninggalkan foto-foto itu, Bapak Ibu. Itu sebetulnya hanya sebuah mitos saja, Bapak Ibu. Namun kita berdoa, dimanapun kita berdoa dianjurkan, Bapak Ibu, di bumi Allah manapun kita berdoa. Namun pada tanggal 9 Zulhijjah tempatnya di Arafah, Bapak Ibu, maka doa-doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di Arafah, waktunya 9 Zulhijjah, semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi, Bapak Ibu, misal kata tempatnya di Arafah tapi bukan tanggal 9 Zulhijjah, masih tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun tanggal 9 Zulhijjah tapi tempatnya bukan di Arafah pun juga tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, berdoa dimanapun di bumi Allah, lebih-lebih di masjid, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sekarang, Ustaz? Silahkan berdoa, tidak apa-apa. Namun tidak ada tidak ada sebuah perintah dan syariat kalau kita ingin mendapat jodoh kita di sana, enggak. Itu
itu hanya sebuah dongeng dan mengambil iktibar. Ketika Nabi Adam Bapak Ibu yang diri saja, duduk saja, tidur saja sudah memenuhi syarat, sudah sah wukufnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, wukuf itu yang dianjurkan, yang disyariatkan tidak cukup hanya berdiam diri, tapi di situ melaksanakan sebuah ritual keagamaan. Itu di sana memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak sholat Bapak Ibu. Karena kata Rasulullah, doa yang paling ijabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa di Arafah. Semua doa-doa di Arafah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, doa yang aku ucapkan kata Rasulullah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah doa yang diucapkan oleh Rasulullah beserta nabi-nabi sebelumku kata Rasulullah. Andaikan Bapak Ibu nanti wukuf di Arafah, maka perbanyaklah untuk membaca kalimat tersebut Bapak Ibu. Dan Allah sangat bangga kepada orang-orang yang sedang melakukan wukuf pada saat itu. Dari saking bangganya Allah Bapak Ibu sampai membangga-banggakan di hadapan para majelis malaikat dan berkata, wahai para malaikatku, hamba-hambaku datang dari seluruh pelosok dunia ke tempat ini dalam keadaan badannya yang tidak terurus, rambutnya yang kusut, badannya yang kotor, dan pakaiannya yang compang-camping. Kata Allah, apa yang mereka inginkan datang ke tempat ini? Andaikan mereka datang ke tempat perjalanan menuju ke Musdalifah. Musdalifah dari Padang Arafah ini Bapak Ibu jaraknya 5 km. Jaraknya 5 km. Dan insya Allah akan ditempuh dengan waktu 5 sampai 10 menit perjalanan. Tapi Bapak Ibu, tapi waktu yang kita saat ini ditempuh 5 sampai 10 menit perjalanan ini Bapak Ibu, ketika di musim haji pada tanggal 10 malam 10 Dzulhijjah, maka yang 5 menit sekarang ini bisa jadi akan ditempuh sampai 5 jam perjalanan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat itu ya saking padatnya, saking penuhnya, karena tak setapak jalan pun yang tidak dijalanin oleh roda-roda 4 ataupun para pejalan-pejalan kaki. Sehingga waktu yang mungkin singkat ditempuh saat ini akan ditempuh sangat panjang sekali karena adanya kemacetan-kemacetan di ruas-ruas jalan Bapak Ibu. Kita lihat di sebelah kanan kiri kita ini Bapak Ibu, ada jalan yang berwarna kuning atau merah, ini namanya pedestrian yang disediakan ya di sebelah kanan kiri kita ini. Itu dipergunakan untuk orang yang melakukan berjalan kaki dari Arafah menuju ke Musdalifah. Karena memang afdalnya Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu dari Arafah ke Musdalifah itu berjalan kaki. Namun bagi para jamaah haji reguler jarang untuk melakukan perjalanan menuju ke Musdalifah karena memang mereka sudah disediakan shuttle bis, angkutan bis Bapak Ibu. Nah, tapi banyak orang-orang yang memang kadang-kadang yang tidak mempunyai tenda, yang memang ngobrol ataupun haji-haji yang lain, banyak juga mereka melakukan berjalan kaki dari Arafah menuju ke Musdalifah Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sepanjang perjalanan ini masih nampak di kanan kiri kita ini penghijauan, karena memang pohon inilah satu-satunya Bapak Ibu, pohon Soekarno inilah Bapak Ibu yang satu-satunya, atau juga banyak di sini juga pohon akasia yang bisa hidup di tempat yang gersang. Tapi saat ini musim masih dingin, masih agak menghijau semuanya. Tapi walaupun di musim kemarau Bapak Ibu, tumbuh-tumbuhan ini masih sangat segar sekali karena satu-satunya pohon yang kuat bertahan di musim panas hanya pohon yang seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika musim haji tiba Bapak Ibu, maka di mana-mana tempat, di mana-mana jalan ini Bapak Ibu sudah dipenuhi oleh roda-roda 4. Nah ini masih kita lihat, ini masih gambarannya. Kita lihat ini masih gambarannya Bapak Ibu. Ini masih banyak mobil-mobil di depan ini. Tapi kalau sudah musim hajian Bapak Ibu, ini
ini jalan ini sangat dipenuhi dengan mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang lain untuk mengangkut para jemaah haji Bapak Ibu. Bahkan kemarin Bapak Ibu, jemaah haji sampai terlantar reguler Bapak Ibu di Musdalifah karena mereka sudah tidak mendapatkan angkutan bagi mereka Bapak Ibu. Nah kita lihat Bapak Ibu di sebelah kanan kita ini Bapak Ibu, ada sebuah tembok yang sudah lama umurnya, bahkan sampai 300 tahun Bapak Ibu umurnya. Dalam sebuah cerita Bapak Ibu diceritakan bahwa dulu ada seorang raja namanya Harun Ar-Rasyid yang mempunyai istri namanya Zubaidah, yang mana pada saat itu Bapak Ibu Zubaidah bermimpi dikerumunin para jemaah haji. Jadi ketika ditakwilkan oleh para penggawa kerajaan Bapak Ibu, maka Zubaidah itu teruskan memberikan minum kepada para jemaah haji pada saat itu. Kenapa? Karena memang pada saat itu susah untuk mendapatkan persediaan air minum. Beda halnya saat ini Bapak Ibu, di mana-mana tempat, di mana-mana titik sudah disediakan berbagai jenis air minum. Bahkan banyak sekali orang-orang yang memberikan sedekah pada saat itu. Pada saat ini Bapak Ibu, beda halnya tempo dulu. Maka dari itu Zubaidah itu membangun sebuah aliran atau irigasi air dari Taif sampai ke Arafah untuk memberikan minum kepada para jemaah haji pada tahun itu Bapak Ibu. Nah kita lihat pula Bapak Ibu, ini rel kereta api masih terlihat memanjang Bapak Ibu, karena memang itu disediakan oleh kerajaan Saudi Arabia sebagai infrastruktur untuk memfasilitasi kemudahan-kemudahan bagi para jamaah haji, yang mana kereta api itu mengangkutnya dari Arafah Musdalifah sampai ke Mina, atau dari Mina Arafah sampai ke Arafah Bapak Ibu. Nah kita sekarang sudah memasuki kawasan Musdalifah. Nah kita lihat kita sekarang sudah memasuki kawasan Musdalifah. Kita lihat kanan kiri kita ini Bapak Ibu. Inilah tempatnya para jemaah haji yang melakukan mabit, termasuk orang-orang Indonesia, para jemaah haji reguler ataupun haji-haji yang lain. Nah inilah tempatnya Bapak Ibu. Nah saat ini yang kita lihat mungkin hanya tempat-tempat yang kosong, mungkin hanya bangunan yang hanya diam membisu Bapak Ibu. Namun mereka tetap tersenyum dan menyambut kedatangan kita saat ini Bapak Ibu. Nah inilah pada Musdalifah Bapak Ibu, sebagai tempat mabitnya para jemaah haji. Apa yang dilakukan ketika para jemaah haji sedang mabit di sini Bapak Ibu, tidak ada lain kecuali udzukurullaha katsiran, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah pada saat itu sampai dini hari, sampai terbitnya matahari Bapak Ibu. Kita lihat di sebelah kanan kita ini Bapak Ibu ada sebuah masjid. Ini yang dinamakan Masjid Masy'aril Haram. Ya, ini yang dinamakan Masjid Masy'aril Haram, yang memang dibukanya setahun sekali, karena memang di sini tidak ada penghuninya Bapak Ibu. Nah dalam Al-Quran disebutkan faiza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Ketika mereka sudah mulai bertolak dari Arafah Bapak Ibu, maka mereka menuju ke Masy'aril Haram, fadhkurullaha katsiran, untuk memperbanyak menyebut nama-nama Allah dan berzikir kepada Allah. Nah itulah yang dilakukan orang-orang yang mabit, orang-orang jemaah haji yang sedang melakukan mabit. Dan selain itu Bapak Ibu, para jemaah haji yang melakukan mabit, mereka mempersiapkan diri untuk melakukan pelontaran Jumratul Aqabah. Sehingga mereka Bapak Ibu mengambil kerikil-kerikil kecil di tempat ini yang disediakan oleh kerajaan Saudi Arabia. Kita lihat Bapak Ibu, kanan kiri kita ini masih banyak sisa-sisanya. Kerikil-kerikil kecil itulah yang dipergunakan para jemaah haji ketika untuk melontar di Mina nanti. Karena para jemaah haji yang mabit di tempat ini Bapak Ibu, mereka sudah mulai juga bertolak menuju ke Mina di dini hari pada jam 2 sampai terbitnya matahari. Yang memang pada saat itu diutamakan para ibu-ibunya. Nah disitulah nanti Bapak Ibu pada tanggal 10 Zulhijjah mereka melakukan pelontaran pertama, yaitu Jumratul Aqabah, yang mana untuk selanjutnya 11 dan 12 mereka juga melakukan pelontaran di situ Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bagi yang ingin mikot, yang mau melakukan umrah yang kedua, melaksanakan umrah yang kedua, kita mengambil wudhu di sini ya. Kita ngambil wudhunya di sini, pun juga bapak-bapaknya kalau boleh sudah silahkan kita nanti ganti baju di sini ya. Bapak-bapaknya pun juga ganti baju di sini. Yang tidak umroh agak bapak nggak usah turun.
bapak-bapaknya sebelah kanan di depan ini, ibu-ibunya sebelah kiri. Teruskan Bidayatul Mina atau Mina Setatnya. Dari sinilah permulaan Mina Gadim, Mina lama yang tadi itu perluasan Mina. Nah, maka di sini sudah banyak tenda-tenda sejauh kita memandang Bapak Ibu, sudah didirikan berbagai macam tenda. Kita lihat di sebelah kiri Bapak Ibu. Di sebelah kiri kita ini ada sebuah bangunan yang di atas bukit Bapak Ibu. Itu bangunan para raja Bapak Ibu. Bangunan para raja, para anggota keluarga raja. Nah Bapak Ibu, kalau misal kata mundur di situ, ya ajak nanti siapa yang jadi presidennya, baru bisa duduk di situ nanti. Nah ini juga stasiun kereta api yang ada di Mina Bapak Ibu. Ya, maaf, tayyib. Nah Bapak Ibu, ini banyak bus berhenti di depan ini Bapak Ibu ingin banyak saksikan. Di sebelah kiri ini ada sebuah tanda Bapak Ibu. Ada sebuah tanda di kaki bukit atau di pinggiran gunung, tanda kubah kecil seperti kubah masjid Bapak Ibu di pinggir gunung. Ya, Mana? Mana Ustaz? nah agak ke depan ya, di pinggir di kaki gunung. Ada mobil pula. Tutup. Tutup mobil. Ya Bel, jalan Bel. Di kaki gunung sebelah kiri. Kanan, ya kiri ya. Ada mobil lagi. Kita tadi ngambil jalur kiri. Kenapa kita tidak ambil jalur kiri aja? Ya, kita lihat sebelah kiri Bapak Ada Ibu. mobil lagi. Ya, tutup lagi. Lagi. Sil ya. Sil. Oh ya, aku batu ya, lihat Ustaz. Oh ya. Dan nampak semua? Nampak. Nampak semuanya? Nampak. Jam Tuhan. Mantap. Disitulah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim hendak dan ingin menyembelih Ismail. Makanya di situ dinamakan Jabal Qurban Bapak Ibu. Itu yang kecil dete itu Nah, itu tempatnya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya. Ismail. Nama yang disembelih apa Bapak Ibu? Domba. Seekor domba dengan kasih sayang Allah, dengan sifat rahman rahimnya Allah. Maka Nabi Ismail diganti dengan seekor Domba. Kok udah nampak lagi? Dari sini udah nampak. Nah, kita lihat di sebelah kanan Bapak Ibu. Itu banyak tanda-tanda sejauh mata kita memandang Bapak Ibu. Maka disitulah tempat para jemaah haji menginap 2 hari 2 malam. Ya, di sebelah kiri pun juga Bapak Ibu, ini adalah merupakan tempat Raja Pahat. Raja dulu masih dengan Raja Pahat kok. Sudah meninggal, tapi disitulah tempatnya Bapak Ibu. Mereka umumnya rumah para raja yang ada di kota Mekah ataupun Madinah adanya di atas bukit Bapak Ibu. Beda kalau di kita itu adanya di dasar laut. Di dasar laut itu ada rumah raja juga yang di atasnya dibangun sebuah air mancur yang tingginya 200 meter ke atas Bapak Ibu. Tinggi sekali, nanti insya Allah kita melewati. Nah Bapak Ibu, kita ke depan ini. Tenda-tenda kecil-kecil. Di depan ini ada sebuah bangunan rumah sakit Bapak Ibu. Ini rumah sakit emergensi yang ada di Mina, sehingga ketika ada orang sakit ketika waktu hajian dirujuk ke tempat ini Bapak Ibu. Nah ini dibukanya setahun sekali di tempat ini. Di sebelah kiri ya, atau depan sebelah kiri. Ini rumah sakit emergensi yang ada di Mina. Di sebelah kiri pula Bapak Ibu ada sebuah masjid, yaitu yang dinamakan Masjid Haib, yang mana disinyalir 70 nabi di situ bukan Bapak Ibu. Itu Masjid Haib. Dan di sebelah kiri pula Bapak Ibu kejauhan ada ada payung putih di atas, dan seperti bangunan jalan tol. Itulah tempat pelemparan jumroh Bapak Ibu. Itu tempat pelemparan jumroh yang sekarang sudah dilantai menjadi 4 lantai.
Namun pada tahun 2000-an Bapak Ibu masih di lantai, hanya satu lantai, sehingga setiap tahun Bapak Ibu ada terjadi banyak korban. Alhamdulillah sekarang para jemaah haji dengan nyaman melaksanakan pelemparan jumroh karena sudah ada 4 lantai. Nah kita lihat Bapak Ibu ya. Nah itulah tempat pelemparan jumroh Bapak Ibu. Kita lihat pula Bapak Ibu di sebelah kanan. Kita lihat pula sebelah kanan ada sebuah terowongan. Nah ini itu yang dinamakan terowongan Mina Bapak Ibu. Ini itu yang dinamakan terowongan Mina atau Haratul Lisan. Yang mana tanggal 97 tahun 97 terjadi tragedi korban pada saat itu, termasuk para jemaah haji Indonesia sebanyak 670 orang meninggal di dalam itu Bapak Ibu. Di terowongan Mina sebelah kanan itu, ya, sebelah kanan. Nah sebelah kanan itu ya. Nah ini ada jalan tol, ini ada jalan tol. Nah ini lalu lalangnya para jamaah haji ketika hendak melakukan pelemparan jumroh, karena maktabnya atau tendanya para haji reguler ataupun haji plus adanya di sebelah gunung ini yang jaraknya 5 sampai 10 meter untuk berjalan menuju ke pelemparan jumroh itu Bapak Ibu. Jadi maktabnya atau tendanya para haji reguler ataupun jemaah haji plus Bapak Ibu. شريك لك إن الحمد ونعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد ونعمة لك والملك ثم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد ونعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد ونعمة لك والملك لك شريك لك. Ya Bapak Ibu, sebentar lagi kita sudah sampai ke hotel kita. Jadi ingat Bapak Ibu, barang-barangnya jangan sampai ketinggalan. Sekecil apapun barang itu jangan sampai ketinggalan, karena kalau sudah ketinggalan susah kita ngambilnya lagi Bapak Ibu.
dua ya pengumumannya. Yang pertama insya Allah nanti malam kita tahajud bersama di rooftop. Kumpulnya jam 2 ya Ustaz. Jam 2 di lobi sampai ditunggu sampai setengah 3. Yang kedua, besok insya Allah kita melanjutkan city tour ke kota Taif. Mau? Nah, kalau mau harus sepakat ya tepat waktu bersama-sama karena kita grup. Jadi ketinggalan satu yang lainnya ikut ketinggalan juga. Besok seperti tadi juga sama, habis sholat subuh atau habis kita bertahajud bareng itu gak usah kemana-mana lagi, langsung pulang makan. Setelah makan langsung turun ke bawah. Usahakan sudah mandi sebelum turun sholat tahajud, jadi gak harus mandi lagi. Setuju? Setuju. Sepakat ya? Sepakat. Nah, atribut yang hendak dibawa besok seperti topi dan lain-lain sudah harus dibawa pada saat turun melaksanakan sholat malamnya agar tidak naik lagi ke kamar setelah makan. Siap? Siap. Watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam la ilaha illallah la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah Al azim wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna safa wal marwata Iya itu. Sibuk di Masjidil Haram. Luar Zam-Zam. Dia melakukan.
Oh itu idiknya kalau orang azan ada. Hah? Idiknya kalau orang azan sini. Kenapa? Apa? Tuh. Di sini kan? Apa yang di dalam masjid? Dalam masjid apa ya tutup? Hah? Iya suka minta. Itu? Itu yang nggak itu kok. Iya kok. Ya itu. Yang sana. Masuk itu apa? Wah. As-sirah. اهدنا الصراط المستقيم Ihdinas siratal mustaqim. Ada Pak Sony. Kenal. Bendera itu lah, bendera ujung. Hai Pak Mas, kan? Tampung Mas. Aduh juga. Nih pegangan nih. Hati-hati nih, tanggo. Dadah kemana dah? Nek, sini nek. Tak apa-apa lah, kamu aja. Ayo. Start. Tuh start. Itu start di depan. Ayo, ikuti dia, ayo. Ya, mau ngambil gambar di belakang. Oh, iya. Sini nek. apa museum Dadah. Carmelo, Moli, Simici. Carmelo, Mici. Ako siya no. Masih ke mall. Aduh aja nama. Mall. Moli. Aku dadal minta no dadal lah. Ini suka. Enggak, itu ada tuh. Beda ya kucing Arab ya. Iya. Dandaknya. Cuma ya tuh Simici nah. Ci. Bukan Ci. Dah takut Ci. Makan Ci. Mici namanya. Mici. Iya, Mici. Kucing ini ada orang namanya Mici. Makan Ci, makan Ci. Dah boleh Ci. nah konsolnya teko La haram. Haram. Ya Bumil. Mau nah. Yang kan dia. boleh makan bareng-bareng nak iya si konsolnya teko Banyak yang hitam. mereka aja hitung masa kita lebih
Takutnya. Lupa baca bismillah ya nak. Marcel, sini Marcel. Nah lah Marcel pula namanya. Marcel. Marcel. Berarti mereka sama ya makan whiskas? Ini bukan whiskas, ini cat strang. Itu kan tadi catain. Ya. Bingung kemarin bawa pakai apa kan? Oh dia nyari adem. Carmilo. Milo. Itu habisin dulu sini lurus. Ini ambil yang putih. Ini dulu di situ dulu nek, panih nek. Kucing. Kucing mana mau roti? Kucing? Ada kucing mau roti. Kucing ini mau semua roti. Apa aja mau. Es krim mau, roti mau. Nih. Ah. Belum habis ya, dia aja lah belum habis. Baun. Dah. Kenyang. Boleh. Genit emang yang oleh. Marcel, udah boleh Marcel. Gak ngerti dia bahasa Indonesia. Lah, haram Marcel, haram. Haram Marcel. Marcel, Nah, si Moni panggil itu. mau lihat tak kucing ini yang Marcel yang mana itu tuh? Mirip dia, tapi abu-abu, enggak abu-abu. Abu-abu solid. Minum, serap. Itu nyari minum. Marcel. Ayo habisin tanggung jawab. Dari ciptaan tuh kamu diciptakan tuh lah kenang. Ih, Masya Allah. Ini bawa makanan ke sini. Iya. Masya Allah, chat time. Chat time. Bukan. Kucingnya makan chat. Makanannya kayak Hai empus. Ya, ini kasihan di tengah-tengah dia panas.